Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah selaku pemateri manasik kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristimewa pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu calon jemaah haji tahun 2024 1425 Hijriah yang semoga disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat selalu tersampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita tetap bagi dua sesi. Untuk sesi pertama insya Allah tetap berlanjut dengan nanti sesi kedua dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang tata cara pelaksanaan haji yang dimulai dari awal sampai nanti selesai. Dan untuk pembahasan kali ini, untuk pemateri kita telah hadir di hadapan kita semuanya. Alhamdulillah, Al-Ustadz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah. Untuk menghemat waktu kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila khairat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak dan Ibu calon duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk berkumpul dalam rangka untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Syawal Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga ibadah puasa yang dijalani menjadikan kita insan yang bertakwa. Al-Quran yang dibaca semoga menjadi penyejuk jiwa, penyejuk hati dan jiwa. Qiyamul Lail yang telah kita laksanakan semoga menjadi saksi akan kesabaran dan keteguhan jiwa kita. Infak sedekah yang telah kita berikan semoga dapat memadamkan api maksiat dan dosa. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan yang keempat dalam rangka persiapan kita untuk melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, satu di antara rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Di sini insya Allah di sesi pertama ini kita akan fokus di amalia haji di puncaknya, yaitu di tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Ya, ini memang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, tetapi itu bercampur dengan masalah umroh yang sudah kita terangkan. Jadi nanti insya Allah di sesi pertama ini kita akan membahas tentang masalah amalia haji di tanggal 8 sampai tanggal 13. Kemudian nanti di sesi kedua kita akan bahas tentang masalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi seputar pelaksanaan ibadah haji. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di halaman 49, buku yang sudah dibekalkan. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah kita semuanya selesai untuk melaksanakan umroh tamattu', ya, maka kita semua akan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji di tanggal mulai daripada tanggal 8 Zulhijjah. Ini yang dinamakan dengan Yaumut Tarwiyah. Ya. Nah, kita karena kita berada di kota Mekah ketika itu, maka miqat kita untuk berihram adalah di tempat kediaman kita. Karena status kita ketika itu adalah orang-orang yang berangkat haji melalui kota Mekah, maka miqat kita adalah kota Mekah. Ya, itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih. Ketika Nabi menerangkan tentang masalah miqat tempat makaniyah, kemudian Nabi mengatakan hunna lahunna wa liman ata alaihinna. Maka miqat ini baru bagi orang-orang yang tinggal di situ dan orang-orang yang ingin berangkat haji dan umroh melewati tempat itu. Maka kita berada di posisi yang kedua. Kita bukan penduduk kota Mekah, tetapi kita berangkat haji dan umroh melalui kota Mekah. Maka miqat kita adalah di tempat kediaman kita, di hotel kita. Nah, disunnahkan ketika itu seperti biasa kita mandi junub, mandi besar, ya. Kemudian setelahnya kita memakai pakaian ihram. Kemudian kita mengucapkan niat seraya mengatakan labbaik Allahumma hajjan, atau dalam buku labbaik hajjan. Ingat pada Ibu, nanti kita terangkan lebih detail. Ihram itu bukan dengan kita memakai kain ihram, tetapi ihram itu maksudnya adalah kita berniat masuk ke nusuknya, ke ibadah. Artinya ketika Bapak dan Ibu sudah memakai kain ihram, terutama yang bapak-bapak, bukan berarti kita sudah berihram, belum. Kapan nanti kita dikatakan sah berihram? Ini merupakan satu di antara 4 rukun haji, adalah ketika kita mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjan. Maka ketika kita mengucapkan niat itu, segala perkara-perkara yang dihalalkan sebelumnya diharamkan. Ya, perkara-perkara yang diperbolehkan sebelumnya sekarang dilarang. Ya, maka persis sama seperti takbiratul ihram kan Ibu, kedudukannya. Ketika kita sholat
Kita ingat ketika kita sholat sebelum takbiratul ihram, satu di antara rukun sholat kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berbicara, kita boleh tertawa, kita boleh bergerak semaunya. Tapi kalau kita sudah angkat takbir Allahu Akbar, maka perkara-perkara yang diperbolehkan dilarang. Makanya dinamakan yang takbir al-ihram, takbir yang mengharamkan, takbir yang melarang. Sama situasinya dengan ihramnya ibadah haji ini. Kenapa dikatakan ihram? Karena ketika jamaah haji sudah mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjan ataupun labbaik Allahumma umratan untuk umrah, maka perkara-perkara yang diperbolehkan dilarang ketika itu. Maka khusus bagi laki-laki ada larangan-larangannya, silakan dibaca nanti. Dan bagi ibu-ibu juga ada larangan khusus untuknya. Artinya ketika kita pakai ihram, kita belum berniat, maka kita masih boleh untuk mencukur bagi bapak-bapak, cukur kumis, ya, kemudian juga menggunting kuku, memakai pakaian berjahit boleh, silakan. Tapi kalau sudah labbaik Allahumma hajjan, itu tidak boleh. Jika ibu seperti itu, di dalam buku ini ada larangan-larangan ketika ihram, yang mana ketika kita sudah mengucapkan itu maka dilarang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan sebelumnya. Baik, oleh ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita berniat, ya, kita disunnahkan untuk mengucapkan talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingat teman ibu, ini talbiyah kita ucapkan mulai daripada setelah kita berniat untuk ihram sampai nanti di tanggal 10 Zulhijjah. Baru kita berhenti. Ya, jadi simbolnya jamaah haji itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat ini. Labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah kalimat tauhid yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bahwasanya kita datang, Bapak Ibu datang ke tanah suci adalah atas undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita sampaikan kalau manusia saya mengundang kita sesuai dengan jabatan-jabatannya, RT kah, RW kah, lurah kah, camat kah, gubernur kah, sampai presiden, itu kita merasa bangga karena kita dianggap di situ. Apalagi dia mengundang kita adalah zat yang selama ini telah menciptakan kita, memberikan segala-galanya kepada kita. Makanya ibadah haji ini adalah ibadah untuk Allah. Ingat pada ibu, di kajian sebelumnya pernah kita sampaikan ibadah haji adalah ibadah yang rentan dengan riya dan sum'ah. Karena tak mungkin kita berangkat haji orang tidak tahu, itu mustahil. Ya, makanya ketika kita memahami kalimat ini, kalimat tauhid, satu di antara syarat diterimanya amalan kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Camkan dalam hati kita, ya Allah, aku datang ke tanah suci untuk memenuhi undangan-Mu ya Allah. Maka kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi undangan-Mu ya Allah. Ya, jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang telah kita korbankan, harta, jiwa, keluarga, tenaga, pikiran, semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sampai ada terbesit sedikit saja untuk riya, pamer, atau untuk sum'ah supaya dikatakan orang yang saleh, orang yang salihah, supaya nanti pulang mendapat kita haji atau hajjah, ini semua tidak akan berguna bagi kita. Makanya dalam hadis yang sering kita sampaikan, Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan, ya, yang setimpal untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seseorang jamaah haji ketika dia berhaji itu karena Allah. Ya, tapi kalau kita berhaji karena manusia, ini sangat disayangkan dengan segala pengorbanan perjuangan yang sudah kita lakukan. Baik, kemudian yang ketiga, berangkat ke Mina. Ya, kita bermalam di Mina di tanggal 8 itu, mulai daripada sholat zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh. Ya, kaidahnya adalah di pasar jumlah yang 4 menjadi 2, rubaiyah menjadi sunaiyah, kemudian sholat di waktunya. Berarti sholat zuhur, azan, iqamah 2 rakaat selesai. Asar di waktunya 2 rakaat selesai. Seperti sampai
waktu subuh dan tidak dijamak. Ya, apa yang dilakukan oleh jamaah haji semasa itu adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang dalam beribadah kepada Allah. Kita baca Quran silakan, kita membaca doa silakan, kita berzikir silakan. Ya, yang penting fokus kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulainya manasik haji kita itu di tanggal 8 itu. Baik, kemudian di pagi harinya tanggal 8 malamnya, kemudian tanggal 9 di pagi harinya itu jamaah haji akan bergerak ke Arafah, dari Mina ke Arafah. Ya, kita akan berangkat setelah matahari terbit dengan mengucapkan talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Nah, nanti sesampainya di Arafah kita akan sholat zuhur dahulu, sholat zuhur dan asar di jamak dan di qasar, 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Nah, setelah zuhur maka mulailah prosesi untuk kita wukuf di Arafah. Jadi mulai wukuf di Arafah itu adalah setelah melaksanakan sholat zuhur. Satu yang terpenting adalah pastikan ketika kita wukuf, kita benar-benar berada di area Arafah. Ini sangat penting kepada ibu. Karena kalau seandainya nanti karena ketidaktahuan kita, karena keteledoran kita, sampai nanti matahari terbenam kita berdiri di tempat itu bukan Arafah, maka haji kita tidak sah. Ini ittifaq ulama udah ini. Sepakat ulama mengatakan hajinya tidak sah. Bagaimana caranya? Dia tetap melaksanakan, tapi tidak dihukum sebagai haji yang wajib untuk dia, tidak mengukur dengan kewajibannya. Maka ini masalah yang fatal, ya, ketika wukuf ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita wukuf di Arafah tadi. Ya. Makanya sebelum kita sampai, kalau kita sampai lebih awal lebih bagus, jadi kita bisa beristirahat. Kalau kita mau makan siang dulu, ya. Kalau kita mau menyelesaikan hajat, selesaikan dulu. Artinya setelah zuhur, setelah sholat itu memang sampai matahari terbenam, itu kita wukuf di padang Arafah, banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala turun ke permukaan bumi membanggakan jamaah haji datang ke Arafah. Ini khusus kepada jamaah haji sih. Yang mana dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ila abdi, lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dengan keadaan yang lusuh, dengan keadaan yang berdebu." Karena ketika itu teman bapak-bapak itu memakai pakaian ihram yang dia pakai di awal tanggal 8 itu. Tidak memperhatikan penampilannya. Kenapa? Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak akan nyaman, tapi sesuatu kalau kita lakukan karena Allah, bernilai pahala. Ya. Makanya di saat itu mulai daripada tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja Bapak Ibu? Silakan. Karena Allah Subhanahu wa taala turun. Ini hanya keutamaan kepada jamaah haji saja. Ya. Doakan orang tua kita, doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, sebut namanya di situ. Ya, agar mereka menjadi orang-orang yang soleh dan salehah. Mungkin selama ini kita sering lalai untuk mendidik mereka, tapi jangan lupakan doa-doa kita kepada mereka. Karena doa orang tua itu menembus 7 lapis langit bagimu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. Satu di antaranya adalah da'watul walid liwaladihi. Doa kebaikan seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Juga Israel mengatakan wa da'watul walid ala waladihi. Hati-hati pada ibu. Karena kalau orang tua mendoakan keburukan, dia akan jadi juga. Karena kalau ala keburukan, ila itu kebaikan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya dinukilkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mulai daripada tergelincirnya matahari setelah sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Beliau berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ridha yang beliau pakai itu jatuh.
Saking khusyuknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja. Ya, tidak mesti dengan bahasa Arab, bahasa kita pun tidak ada masalah. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena kita datang ini momennya ini. Karena wukuf di Arafah satu di antara rukun haji. Ya, maka dari sekarang Bapak Ibu kita berusaha untuk menambah perbendaharaan hafalan doa kita. Karena yang afdolnya adalah doa-doa yang maghfurah, doa-doa berasal daripada Al-Quran, doa-doa berasal daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih baik. Dan di buku ini dibekali. Tidak ada masalah kita tidak hafal. Jangan gengsi dan malu untuk kita membuka buku dan membaca doa sambil mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah. Yang malangnya apa? Kadang-kadang kita saking minimnya perbendaharaan doa kita, hafalan doa kita, 10 menit 15 menit kita berdoa sudah selesai. Saya kita mengatakan apalagi doa tidak ada lagi selesai. Padahal waktu bukunya masih panjang. Ya, karena ketika wukuf di Arafah itu adalah waktu dan tempat mustajab doa. Itu jarang-jarang bertemu itu di antara waktu dengan tempat. Kalau kita di sini, di antara waktu yang mustajab doa adalah ketika di antara azan dengan iqamah. Ya, tapi tempat enggak. Atau ketika sepertiga malam. Tapi kalau berkumpul di antara tempat dan waktu itu mustajab bagi. Maka jangan sia-siakan. Yang terpenting ketika kita baca doa dengan bahasa Arab, minimal kita paham terjemahannya. Ya, kita tahu terjemahannya. Ya, karena diijabahkannya doa kita sangat erat kaitannya dengan pemahaman kita dengan doa yang kita panjatkan. Dan masing-masing kita Bapak Ibu berbeda-beda hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berdoa. Tadarruk itu maksudnya bersimpuh, merengek. Itu bahasa kita ya. Bagaimana seorang anak kecil minta uang kepada orang tuanya seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu. Kita dahulu pada anak-anak kita sekarang kalau minta uang mereka nengek kepada kita. Saking sayang kita kepada anak kita berikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Ar-Rahman Ar-Rahim Ibu. Ya, karena seorang mukmin dan mukminah melihat ke depannya, jangan lihat ke belakangnya. Allah sudah menutup aib-aib kita, dosa-dosa kita, lihat ke depannya. Kita akan menjadi seorang mukmin yang bersih ke depannya. Salah satunya dengan ibadah haji ini. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan setinggi-tingginya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kita merasa capek dan lelah, tidak ada masalah kita istirahat sebentar. Kemudian kita berwudu, berdoa lagi. Kita iringi dengan bacaan Quran, dengan berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa divariasikan. Yang malangnya adalah kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh sibuk dengan HP kita foto sini, foto di sana, selfie di situ sampai habis waktu. Ya, ini sangat disayangkan karena ini adalah momen yang sangat berharga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah matahari terbenam, itu jamaah haji berangkat daripada Arafah ke Muzdalifah. Berarti itu sudah masuk waktu ataupun tanggal 10 Zulhijjah. Ya, malamnya. Karena perputaran Hijriah ketika waktu maghrib masuk. Nah, bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah juga mabit di Muzdalifah. Ya, apa yang kita lakukan selama dalam perjalanan? Banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini talbiyah pada Ibu mengingatkan kita bahwa kita adalah undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang bukan kerajaan Saudi yang mengundang kita, bukan. Kita datang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mudahkan kedatangan kita. Mulai dari proses kita berangkat, apa sih? Itu tanggal 12 wis terbang. Tanggal 11 baru nongkrong. Batam. 12 wis terbang surat pertama. Nah, kita ke Batam juga. Enggak. Rumah transit itu kan begini.
selesai. Enggak. Tapi dia menentang. Sama nggak berjamaah gitu. Aku tertarik ini. Nek sholat nang Mina karo Arafah itu tanggal 29 itu berjamaah atau sendiri-sendiri? Berjamaah. Oh, berarti nggak begitu berat lah kita bareng terus. Berjamaah. Yang susah itu kalau sendiri-sendiri kan, jadi Di Mina. Kalau di Mina dia 2 rakaat. ya Sholat zuhur. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sampai bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah ya. Mohon maaf Bapak, khusus kepada Bapak-bapak yang di belakang, mohon diisi kursi yang kosong dulu karena ibu-ibu lebih ramai. Jadi ibu kekurangan kursi. Jadi diminta tolong kepada Bapak-bapak yang berada di belakang untuk mengisi kursi yang kosong di depan. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman juga sudah mengirim di grup WA untuk denah ya, gambaran bagaimana pergerakan kita nanti semasa melaksanakan umroh dan haji tamattu ini. Ada denahnya di situ, ada gambar-gambarnya. Bapak Ibu bisa lihat supaya untuk lebih mengingatkan kita tentang apa yang harus kita laksanakan. Baik, setelahnya, jadi setelah matahari terbenam di tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah, Ibu, ini termasuk di antara wajib haji. Ya, jadi kalau kita kembalikan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ibadah haji seperti ibadah yang lain, dia ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunatnya. Ya, rukun mau tidak mau harus dilakukan, kalau tidak sah ibadahnya. Wajib ditinggalkan karena lupa, bisa ditutup dengan kalau kita sholat disahwi. Kalau ibadah haji itu dibayar dengan dam, apakah dengan puasa atau menyembelih seekor kambing. Ya, nah ini. Nah, mabit di Muzdalifah ini termasuk di antara wajib haji. Yang mana jamaah haji ketika bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah, ya, kalau digambar di nomor yang ke-8, maka bermalam di situ, sampai di situ. Yang pertama adalah melaksanakan sholat maghrib dan isya, ya, jamak qasar. Jadi maghribnya 3 rakaat, kemudian isyanya 2 rakaat, 1 kali azan, 2 kali iqamah. Itu yang pertama kali kita lakukan sesampainya di Muzdalifah. Kapan kita sampai? Karena kadang-kadang kita sudah rencanakan perjalanan seperti ini, qadarullah, tidak terjadi seperti itu. Maka sesampainya di sana, yang pertama kali dilakukan adalah melaksanakan ibadah sholat ini. Ya, ambil wudu, kemudian azan, bagian azan, kemudian iqamah yang pertama untuk salat maghrib 3 rakaat, kemudian iqamah yang kedua untuk salat isya 2 rakaat. Nah, setelahnya para ibu, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak melakukan apapun ibadah setelahnya. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar beristirahat, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak salat malam, itu tidak ada. Ya, kenapa demikian? Karena memang sudah kelelahan, kemudian fisik kita sangat diperlukan di tanggal 10 nanti di pagi harinya. Itu diantara hikmah yang disampaikan oleh para ulama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan apapun setelah sholat isya. Jadi intinya pada ibu, kalaupun seandainya ibadah itu pun Nabi tidak lakukan, apalagi hal-hal yang sifatnya mubah, seperti makan, ngobrol, bercerita, itu kan mubah. Ya, tentu lebih tidak dianjurkan kita melakukannya, agar kita bisa punya waktu istirahat yang panjang. Ya, karena nanti di tanggal 10-nya itu benar-benar fisik kita diuji pada ibu.
Ya, maka ini salah satu di antara bagaimana seorang mukmin dan mukminah bijak di dalam beramal. Ada skala prioritas gitu. Ya. Nah, jadi yang kita kejar adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibu itu hanya sekali berhaji seumur hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Maka setelah melaksanakan sholat isya itu 2 rakaat istirahat. Berarti kalau belum makan dulu. Silakan, tidak ada masalah. Ya, setelahnya ambil tempat untuk beristirahat. Dan ini di Muzdalifah Bapak Ibu kita tidak punya tenda. Jadi tenda kita adalah langit. Ada sebagian yang bermalam di bus, silakan, atau di bawah jembatan itu silakan. Ya, nah ini kita tidak punya tenda di situ. Memang seperti itu keadaannya. Baik, kemudian menginap di Muzdalifah, al-mabit di Muzdalifah. Kemudian di subuhnya ketika azan subuh berkumandang itu kita sholat subuh, ya, menghadap ke arah kiblat berjemaah diutamakan, kalau tidak ada masalah. Ya, kemudian setelahnya kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh. Minimal kepada ibu kita baca azkar ba'da shalah, zikir-zikir setelah sholat. Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian subhanallah 33 kali, ya, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelahnya kita disunahkan untuk baca doa ataupun zikir pagi. Ya, kita baca ayat kursi, kita baca 3 qul, ya, sekali atau lebih baik 3 kali. Kemudian kita baca zikir-zikir ketika pagi, azkarus shalah. Ini zikir-zikir Bapak Ibu itu merupakan benteng yang kokoh bagi seorang mukmin dan mukminah. Itu adalah zikir. Terutama terhadap musuh kita itu syaitan. Ya, makanya kalau kita jarang berzikir itu syaitan mudah untuk menggoda kita. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ingat siapa kita sebenarnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika matahari sudah terang, ya, matahari sudah terbit agak tinggi sedikit, ya, agak terang. Jangan sampai kita berangkat itu diusahakan Bapak Ibu jangan sampai ketika matahari terbit, jangan. Biarkan dia terbit dulu dalam 10-15 menit. Ya, kalau ini kenapa? Seperti sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulunya pada orang-orang jahiliyah mereka juga pergi haji, mereka juga mabit di Muzdalifah, dan mereka berangkat daripada Muzdalifah ke Mina untuk melaksanakan amalia berikutnya itu ketika pas matahari terbit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin untuk menyelisihi mereka. Nabi tidak ingin kita sama dengan mereka. Ya, makanya 10-15 setelahnya baru kita berangkat daripada Muzdalifah ke Mina. Di sini Bapak Ibu, kita berangkat sambil kita tetap membaca talbiyah tadi, ya, sampai kita nanti di Jamarah yang besar, Jamratul Al-Aqabah Al-Kubra. Ya. Nah, ketika kita sampai di situ, maka kita disunahkan untuk memberhentikan talbiyah kita. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita di Muzdalifah tadi, kita dianjurkan untuk mengambil batu. Sebenarnya bukan di Muzdalifah saja, di mana saja boleh, tidak ada masalah. Ya, minimal kita sudah punya 7 batu untuk melempar Jamarah Al-Aqabah Al-Kubra. Ya, nah sesampainya kita di Jamarah itu, di sini disebutkan mulainya melempar itu adalah ketika waktu duha hingga permulaan waktu salat zuhur dengan menggunakan 7 batu kecil. Ini waktu yang utama. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kalau seandainya kita melihat terlalu padat ketika itu, ya, kita boleh melengahkannya dengan melakukan yang lain. Artinya tidak harus dipaksakan kita melempar di waktu itu. Ini melihat situasi dan kondisi yang ada. Karena biasanya hal-hal yang negatif sedang terjadi di Jamarah itu. Kalau sebagian jamaah terlalu memaksakan diri untuk melempar di waktu-waktu yang
yang sangat-sangat orang padat ketika itu. Ya. Nah, dipastikan kepada ibu ketika kita melontar itu tidak boleh 7 batu sekalian. Ya, caranya adalah hendaklah kita kalau bisa ya, sampai di bibir daripada jamarah itu. Sekarang alhamdulillah sudah 3 tingkat kalau gitu. Jadi kita pilih mana itu mudah. Kalau dulu kan 1, sekarang 3 tingkat untuk supaya mengurai kepadatan yang ada. Ini termasuk di antara bagaimana kerajaan Saudi Arabia berusaha untuk memperbaiki pelayanan kepada jamaah haji. Sekarang ada 3 tingkat. Pastikan kepada ibu yang pertama adalah batu itu betul-betul masuk ke dalam wadah itu. Karena kalau kita melempar, kemudian batu itu berbalik ke kita atau tidak masuk, itu tidak dihitung satu lemparan. Jadi pastikan ketika kita melontar kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja. Ya, Bismillah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja pada 1, kemudian 2, 3, 4. Ya, kalau kita bisa sampai di bibirnya pada ibu, letak saja batu itu di bibir itu, sehingga kita bisa melihat sudah berapa kali kita melemparnya, supaya kita tidak adukan jumlahnya. Kaidahnya sama dengan tahu pada ibu. Kalau kita ragu 4 dan 5, ambil yang 4-nya. Gitu. Kalau kita ragu berapa? Oleh karena kalau batu itu memang cukup 7, kita sampai ke bibir itu, maka letakkan saja di bibir itu. Ya, kemudian lempar. Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, pastikan batu yang kita lempar itu betul-betul masuk ke dalam wadah jamarah itu. Ya. Baik orang ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memastikan hal itu, ya, maka setelahnya kita disunnahkan untuk bergerak daripada Aqabah ke Mekah. Ya, bagi jamaah haji yang mengambil tamattu, ada semuanya dalam haji tamattu, ada beberapa amalan-amalan yang harus dilakukan di tanggal 10 itu berarti, sehingga kita bisa untuk tahallul yang pertama. Di ketika itu pada tanggal 10 itu ada 4 atau 5 perkara yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah melempar jamarah. Kemudian yang kedua halaq, mencukur rambut. Ya. Kemudian yang ketiga menyembelih hewan kurban, karena kita tamattu ada damnya. Kemudian yang keempat tawaf dan sa'i, ada 5 ini. Allah mengatakan kalau di tanggal 10 itu pada ibu kita sudah melakukan 3 di antara 5, maka kita sudah dikatakan tahallul yang pertama. Berarti kalau kita sudah melempar, kemudian kita sudah menghalak atau mentaksir, alat itu mencukur habis, taksir memendekkan, tapi ingat memendekkan harus semuanya. Untuk 3 hal lain berlaku kepada wanita saja. Jadi kalau kita ingin taksir, taksir semuanya. Ya, kalau untuk halak jelas habis rambut kita. Kalau taksir berarti harus semuanya dipotong. Ya. Tidak boleh 3 hal lain saja. Ya, ini kita lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma keutamaannya orang-orang yang menghalak, yang mencukur habis rambutnya itu Nabi doakan 3 kali agar Allah mengampuninya. Tapi kalau yang mentaksir 1 kali saja, itu keutamaannya. Nah, kemudian yang ketiga menyembelih hewan korban tadi. Kalau kita menyembelih hewan untuk dam, kalau kita sudah melakukan 3 di antara 5 tadi pada ibu, kita sudah tahallul yang pertama. Bapak-bapak sudah boleh menanggalkan pakaian ihramnya, ya, kemudian memakai pakaian yang biasa. Ya, yang tidak boleh, mohon maaf, berjima dengan istri, tidak boleh. Karena ini hanya boleh nanti setelah tahallul yang kedua. Jadi kalau seandainya bapak dan ibu sudah melaksanakan 3 di antara 5, maka kita sudah dikatakan tahallul yang pertama. Biasa untuk menyembelih ada perwakilan nanti yang menyembelihnya. Nah, untuk mencukur juga seperti itu, kita sendiri yang melakukannya. Cuman yang harus dipastikan bahwa ketika mencukur, biasanya banyak oknum-oknum yang bermain di situ. Ya, karena mau cepat, kita ambil aja orang-orang di tepi jalan itu. Kadang-kadang badan ibu tidak profesional gitu. Luka-luka bayar mahal. Kita dibentak-bentak lagi. Kemudian dia mengatakan ini ujian orang pergi haji. Bukan. Ya. Jadi mungkin di antara Bapak ada yang bisa mencukur, tidak masalah, tolong temannya. Kalau tidak, itu ada disediakan gitu. Jangan kita ngambil jalan pintas, nanti kita yang habis dan kita menjadi tidak enakan gitu. Ya, dan banyak
di situ Bapak Ibu. Kita dahulu kuliah di situ Bapak Ibu. Ada sebagian teman-teman yang memang punya bakat untuk bisa itu. Dia buka bisnis itu tidak ada masalah. Karena dia punya kompetensi. Yang masalah ini yang tidak punya kelayakan. Ya, megang itu pun dia tidak gemetaran. Banyak luka, nanti kalau luka bapak-bapak itu dia akan katakan ini ujian nih Pak, sabar banyak, ini ujian haji. Ya, ini bukan ujian loh, itu kekonyolan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah melakukan 3 di antara 5, berarti kita sudah tahallul yang pertama. Ya, ibu juga seperti itu. Berarti larangan-larangan yang dilarang sebelumnya sekarang sudah diperbolehkan. Itu biasanya seperti itu yang diambil. Ya, karena biasanya kita kalau sudah 2-3 hari memakainya itu gerah, apalagi ihram itu agak tebal dan dia berbulu. Ya, sehingga kalau kita tidak biasa tidak nyaman gitu. Ditambah dari kita akan tawaf nanti. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melaksanakan yang 3 tadi, berarti kita sudah tahallul yang pertama. Ya, mau mandi silakan, memakai sabun yang ada baunya. Kalau mau bersihkan badannya dengan apapun silakan. Jadi larangan-larangan yang diperbolehkan, yang dilarang tadi sudah diperbolehkan, kecuali yang paling besar tadi. Ya, itu bersetubuh dengan istri. Baik pada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya kita akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Ini masih tanggal 10 pada ibu. Ya, di tanggal 10 melaksanakan tawaf dan juga melaksanakan sa'i. Saya rasa Bapak Ibu tidak ada yang memakai haji qiran, karena kalau haji qiran dia cukup hanya tawaf saja. Karena sa'inya sudah dibayar di umroh kemarin. Tapi kalau haji tamattu karena yang terpisah ibadahnya, maka yang kemarin itu adalah tawaf sa'i untuk umroh, sekarang tawaf sa'i untuk haji. Ya, itu berarti kita semua harus melaksanakan tawaf dan melaksanakan sa'i. Ya, di tanggal 10 itu. Usahakan Bapak dan Ibu di waktu itu. Seminim-minimnya mungkin di malam hari. Jangan sampai besok pagi kita melakukannya, karena sudah habis waktunya. Ya, makanya usahakan sebelum azan maghrib berkumandang kalau tidak bisa. Karena nanti kalau sudah berkumandang azan maghrib berarti sudah tanggal 11 Zulhijjah. Karena pertukaran Hijriyah itu ketika matahari tenggelam. Berbeda kalau Masehi di tanggal 12, di tanggal jam 12 malam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi ibu-ibu ya, mohon maaf yang datang bulan ya, maka diperbolehkan bagi mereka untuk melaksanakan apapun kecuali tawaf. Sa'i boleh, karena tempat mas'a itu bukan masjid. Dan sa'i tidak perlu kepada wudu. Yang dilarang hanya tawaf saja. Ya, makanya kalau ibu-ibu pas datang bulan ketika itu semuanya boleh, ihram boleh, mau melempar jamarah boleh, mabit di Muzdalifah boleh, wukuf di Arafah boleh. Yang tidak boleh itu hanya apa? Tawaf saja. Ya, karena sebagian memahami ketika datang bulan tidak boleh semuanya. Kadang-kadang tidak wukuf pada itu. Kita tanya kenapa Bu? Saya lagi haid, tidak sah haji. Nah, itu. Karena ketika wukuf tidak perlu kepada wudu. Tidak ada masalah ketika haid kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bagi seorang wanita harus redha dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah takdir yang Allah berikan kepada mereka. Ya, itu diperlukan gitu. Jangan sampai ketika kita datang bulan ketika masa-masa puncak kita malah mengeluh. Ya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan khusus ibu, kenapa saya datang bulan sekarang ini saya tidak bisa sholat, tidak bisa berdiri, tidak bisa doa? Boleh. Ya tak boleh itu sholat saja. Baca Quran boleh, pakai pembatas. Alhamdulillah kalau kita punya hafalan-hafalan, kita baca. Ya, pakai sarung tangan untuk kita bisa melihat lembaran-lembarannya. Berzikir boleh, tidak ada masalah. Ya, bertalbiyah apa lagi? Ya, nah setelah kita melaksanakan tawaf, ya seperti biasa, dimulai daripada Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad di satu putaran berarti 7 putaran. Ya, dengan 3 hal yang pernah kita gambarkan. Yang pertama,
kalau seandainya kita bisa menyentuhnya, kita menyiumnya. Ya, menciumnya. Tapi kalau musim haji itu mustahil kita bisa melakukannya. Kalau tidak, kita menyentuh dengan tangan dan tidak menciumnya. Yang ketiga, kita hanya isyarat saja. Ini biasanya kita lakukan yang ketiga ini. Kita mulai Bismillahi Allahu Akbar, mulai tawaf. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus doa ketika kita tawaf. Apalagi kalau dipandu dengan seorang pemandu, itu tidak ada. Ya, karena orang beribadah kepada ibu, kita tidak boleh mengganggu orang ketika beribadah. Apalagi kalau kita baca berjamaah, itu sangat mengganggu. Ya, makanya seperti biasa, kalau mau baca Quran silakan baca Quran, mau berzikir silakan berzikir, berdoa silakan berdoa. Yang ada yang khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa di antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad. Itu kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Dan tidak ada sesuatu yang harus kita sentuh, cium di situ kecuali Hajar Aswad saja, Pak. Ya. Dan kita jangan terlena dengan perbuatan-perbuatan kebanyakan orang sehingga mereka berdoa di kiswahnya Ka'bah. Itu kiswah tahunan ditukar banyak. Ada pabriknya yang membuatnya. Kalau kita berdoa khusus Bapak itu di Multazam, ya, sesuatu tempat di antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah. Ini di antara tempat mustajab doa. Ya, nah Ruknul Yamani kalau kita mampu menyentuhnya menyentuh, kalau tidak kita lewat saja. Ya, nah tidak ada yang khusus yang kita baca ketika itu pada ibu. Disinilah pentingnya untuk kita banyak menghafal doa-doa daripada Al-Quran, doa-doa daripada hadis atau doa-doa dari bahasa kita, tidak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bahasa, Allah Maha tahu dengan apa yang kita minta. Nah setelahnya kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, rakaatai at-tawaf namanya. Tidak harus di makam Ibrahim, jangan paksakan di situ pada ibu. Ya, cari tempat-tempat yang agak lapang, terutama ibu-ibu, jangan paksakan untuk berbaur dengan laki-laki. Cari tempat-tempat yang khusus, gitu. Sama-sama kita, tidak masalah. Ya, nah setelahnya kita bergerak daripada setelah tawaf, setelah kita sholat, kita akan disunahkan untuk kembali ke Hajar Aswad, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bergerak ke tempat sa'i, mas'ah, dengan mengucapkan ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kemudian kita bacakan nabda bima bada Allahu bi. Dalam buku ada buat itu. Ya, nah itu kita mulai sa'i. Nah bagi ibu-ibu yang datang bulan itu sa'i boleh. Jadi saya katakan tadi. Ya. Nah sunnahnya adalah kita tidak harus memanjat bukit daripada sofa itu. Cukup kita naik sedikit saja. Ya, karena kebanyakan kasus ibu sebagian kadang-kadang sudah naik tidak bisa turun. Nah, ini susah gitu. Ya, kalau kita tidak biasa. Jadi naik sedikit, hadap ke arah kiblat, kemudian kita baca doa itu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan setelahnya ada dalam buku pada ibu, kemudian kita doa. Baca itu doa, baca itu doa. Atau kita baca itu 3 kali, kemudian kita doa panjang juga boleh. Dan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, walaupun akan dihalangi oleh tiang-tiang yang ada. Ya. Nah setelah itu kita turun daripada sofa, kita bergerak ke Marwah. Nanti kalau kita lihat tanda hijau, untuk laki-laki disunahkan untuk berlari. Ini berlari sprint, Pak. Ya, berlari kencang. Maka diangkat sedikit kain ihramnya kalau masih pakai ihram, kemudian berlari. Ini khusus laki-laki saja, perempuan tidak perlu. Ya. Nah setelah kita akan mendapatkan garis hijau yang kedua, kita berhenti dan berjalan seperti biasa. Sama seperti tahu kata ibu, tidak ada doa khusus yang kita baca di sini. Ya, ini sunnahkan kita baca Quran silakan, doa silakan, zikir juga silakan. Ya tidak boleh ada kita ngobrol dengan teman kita atau kita asik main HP dan seterusnya, sosial media. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus kita ingat. Kemudian setelahnya kita akan sampai ke Marwah. Nah daripada sofa ke Marwah pada ibu itu dihitung 1 putaran.
Ya, jangan sofa marwah sofa satu. Kita buat seperti tawaf. Ya, itu bisa tegang otot kita. Itu jauh. Ya, jadi sofa marwah nanti kita akan selesai di marwah di 7 putaran. Nah, setiap kita sampai di sofa marwah, kita buat seperti kita buat ketika di awal tadi. Baca zikir tadi 3 kali, kemudian doa. Zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Itu. Atau kita baca 3 kali zikirnya tadi, kemudian doa panjang. Tidak boleh. Nah, setelah itu berarti kita sudah selesai melaksanakan prosesi amalan haji di tanggal 10 berarti. Ya. Nah, kita sudah dikatakan selesai daripada tahallul yang besar. Nah, setelah itu di tanggal 11-nya itu kita kembali ke Mina. Ya, kita mabit di Mina di tanggal 11, 12, 13 ini dinamakan dengan ayam tasyrik. Ya, amalan yang kita lakukan adalah sholat tepat waktu. Cuman yang mubahnya menjadi 2. Jadi kalau kita sholat zuhur, azan, kemudian sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian kita berzikir, ya kita baca Quran, dan kita beribadah. Nah, ketika kita matahari setelah tergelincir di tanggal 11 itu kita disunahkan untuk melempar jamarah ketiga-tiganya, mulai daripada ula, kemudian wusta dengan kubra. 1 jamarah itu 7 batu. Berarti kita butuhkan ketika itu adalah 7 kali 3 21 batu. Yang perlu diingat pada ibu, ketika melempar ini kita bukan melempar syaitan, bukan. Ini sebuah keyakinan yang salah. Ya, kalau dari Ibrahim itu dia, ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kan syaitan menggoda beliau alaihissalam, anak yang dia idam-idamkan, kemudian setelah dia besar disembelih, itu yang digoda oleh syaitan. Tapi kita tidak, karena hadis Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilat tawafu wal wasa'yu baina safa wal marwah liiqamati dzikrillah. Dijadikan tawaf, kemudian juga sa'i dan jamarat itu merupakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melempar itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Karena kalau sebagian pada ibu memahami dia melempar syaitan, maka terjadi apa? Semua dilemparnya dengan penuh emosional yang luar biasa. Dalam koper dilemparnya, sepatu boot dilemparnya. Itu kalau kena teman, minalillah pada ibu. Yang malangnya dia melempar bukan di bibir itu, masih jauh. Dengan lemparan yang apa adanya. Ya, ini terjadi setiap tahun seperti itu. Maka nanti kalau kita lihat di laporan-laporan tadi, kadang-kadang di wadah itu penuh ya. Ada kopornya, ada payungnya, ada sepatunya. Kenapa? Mereka meyakini ini melempar setan, bukan mereka. Ya, karena hadis Nabi SAW mengatakan yang kita sampaikan tadi, semuanya disyariatkan adalah untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ibadah-ibadah yang lain kepada itu. Maka ulama kan membagi zikir terbagi 2. Ada zikir yang lisani saja yang kita baca, ada yang bersifat amali, salat yang Allah wajibkan kepada kita 5 waktu, tujuan adalah agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita salat, berarti kita berzikir kepada Allah, dan isi salat kan zikir berarti. Nah, sama ketika kita melempar jamarah tadi. Ya, pastikan seperti yang jamarah Al-Aqabah yang 10 tadi, betul-betul 7 batu, dan batu itu masuk ke dalam bibir, masuk ke dalam wadah. Ya. Nah, bagi para jamaah, Bapak dan Ibu yang lansia, yang mungkin punya keterbatasan fisik dan hal-hal yang berkaitan dengannya, itu boleh diwakilkan karena murni masalah fisik. Ya, itu boleh diwakilkan. Tapi kalau hanya sebatas karena jauh jalannya atau ramai orangnya sehingga diwakilkan saja, itu enggak. Ya, itu tidak masuk ke dalam uzur pada ini. Ya, jadi kalau seandainya memang kelelahan, dikhawatirkan nanti kalau dipaksakan terjadi sesuatu, maka dia boleh diwakilkan. Nah, orang diwakilkan, dan bisa tahu nama daripada orang yang diwakilkan ini. Nah, pengalaman pribadi pada dua, ketika haji saya lupa tahun 2002 atau 2003, itu kita pernah mewakilkan untuk melempar jamarah itu 21 orang pada jemaah. Itu saya pribadi 21 orang, itu memang saya tulis di kertas gitu.
Ya, karena 21 kali 21 orang Bapak Ibu. Ya. Nah, karena ketika kita mewakilkan, kita mesti amanah karena kita melempar, status kita adalah wakil kepada orang tersebut. Jadi kita mesti sebut namanya. Ya, juga statusnya kalau Bapak Ibu ada yang membadalkan haji orang tuanya atau siapa saja, maka mesti sebut namanya ketika tawaf. Ini saya bawa untuk fulan atau fulana. Ketika saya juga seperti itu. Ya, karena statusnya kita adalah membadal haji. Bagaimana Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beda jamarah, melempar jamarah yang besar dengan yang tiga ini. Kalau yang tiga ini setelah kita melempar jamarah al-ula, itu kita minggir sedikit pada berdoa. Ya, jadi ada doanya setelah melempar jamarah ini. Ini hanya khusus tanggal 11, 12, dan 13. Berbeda dengan jamarah al-aqabah kubra tadi, itu tidak ada kita berdoa. Ya, jadi kita minggir sebentar sedikit, ada disediakan tempat di situ, mana tempat kita masuk beda dengan tempat kita keluar. Ya, kemudian kita berdoa, kemudian lanjut ke jamarah yang berikutnya.